Kapolri perintahkan penanganan kasus Vina termasuk penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan mengedepankan scientific crime investigation atau bukti ilmiah. Lalu akan seperti apa adu bukti dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan berlangsung pada besok di Pengadilan Negeri Bandung. Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Peggy Setiawan. Sudah ada Bung Tony RM, Ketua Harian Kompolnas, Pak Benny Mamoto, serta pakar hukum dari Universitas Tarumanegara, Mas Heri Firmansyah. Terima kasih Mas Heri, Pak Benny, dan juga Bung Tony sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bung Tony terlebih dahulu. Bung Tony, apa bukti yang akan dibawa besok? Lampiran-lampiran apa yang sudah disiapkan, Bung? Ya, besok kami sudah siapkan yang mendasari Peggy Setiawan ditangkap itu kan karena Peggy Setiawan DPO. Peggy ada DPO pada putusan pengadilan, yaitu Peggy alias Peron yang ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat itu dengan DPO Peggy alias Peron. Jadi ada putusan pengadilan yang menyebut bahwa 3 orang dalam DPO ya termasuk pelaku itu ada 11 orang, jadi 8 sudah dihukum, 3-nya DPO yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Itu bukti-bukti itu ya akan kami ajukan karena di dalam putusan pengadilan itu ya Peggy alias Peron di situ menggunakan sepeda motor Vario warna hitam. Nah, sementara yang disita oleh penyidik klien kami itu adalah motor Suzuki Smax. Dalam putusan pengadilan itu sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, konstruksi dakwaannya sudah dibangun dan sudah terbukti di pengadilan bahwa 11 pelaku menggunakan 7 sepeda motor, yaitu 7 sepeda motor itu ya tidak ada yang namanya motor Suzuki Smax. Nah, sehingga kalau penyidik sekarang menyita barang bukti Suzuki Smax, ini akan merusak dakwaan, akan merusak konstruksi dakwaan yang sudah inkrah dalam putusan itu. Jadi Peggy alias Peron itu bukanlah Peggy Setiawan. Baik. Lalu siapa saja nanti yang akan putusan pengadilan yang akan kami ajukan? Bung Tony, nanti siapa saja yang akan hadir untuk menyaksikan persidangan? Ya, tim kami ada 22 orang ya Bu. Itu mulai dari Ibu Sugiani, Irianti, Adnan dan seterusnya, itu ada 22 rekan ya yang bersidang di pra-peradilan besok itu. Untuk keluarga dari Peggy? Selain ya. Untuk keluarga Peggy Setiawan ikut hadir? Untuk besok itu belum ikut. Meskipun untuk menyaksikan sidang juga tidak hadir ya? Artinya hanya kuasa hukum yang hadir di persidangan? Dijadwalkan hari Rabu. Oke. Nanti ya hari Rabu kalau keluarga, karena tadi masih ada di Cirebon. Kalau Ibu Yanti udah di Bandung. Oke. Saya ke Pak Heri Firmansyah. Pak Heri, dari bukti-bukti yang tadi disebut Bung Tony, menurut Anda cukup kuatkah untuk memenangkan perkara pra-peradilan Peggy Setiawan? Ya, tentunya enggak sesederhana itu ya, kalau memang tujuannya adalah pra-peradilannya nanti adalah membebaskan atau menghentikan katakanlah proses hukum yang sedang berjalan pada Peggy. Ini juga berlaku pada pra-peradilan yang lain, Mbak Cynthia. Kebetulan saya juga lawyer, pernah juga menangani pra-peradilan, juga pernah jadi ahli dalam pra-peradilan. Konteks pra-peradilan ini kan dalam konteks yang kita soal ini kan masalah penetapan tersangka. Itu adalah objek perluasan dari pra-peradilan di dalam KUHP yang ketentuannya dalam pasal 77 sampai 83 KUHP. Tapi ada perluasan baru karena ada putusan Mahkamah Konstitusi nih, nomor 21 PUU 12 Romawi tahun 2014. Maka ada perluasan objek. Nah, bicara tentang sentral penetapan tersangka, itu bicara tentang tentunya alat bukti. Alat bukti yang digunakan apa untuk menetapkan seorang menjadi tersangka. Ini bisa dilihat dari 2 konteks, Mbak Cynthia. Ada kuantitas dan secara kualitas. Nah, secara kuantitas adalah minimum 2 alat bukti. Ini yang kemudian disoal. Terpenuhi tidak minimum 2 alat buktinya. Nah, ini kan yang menetapkan tersangka dalam proses sistem peradilan pidana yang berlaku pada saat ini, yang dijalankan pada kasus ini adalah penyidik. Maka penyidik berdasarkan pada praduga bersalah tentunya akan menentukan tadi alat bukti apa saja yang diajukan. Kalau tadi dalilnya adalah misalnya menyoal masalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, itu maksudnya dalam kajian
Kitab Undang Hukum Acara Pidana untuk teorinya adalah instrumenta delicti. Berarti Oke, kalau alat buktinya berupa identitas seperti buku ijazah, KTP itu cukup kuat tidak ya yang diajukan polisi itu? ya, menurut saya malah poinnya di situ. Apakah ini adalah orang yang bersangkutan yang dimaksud dalam pencarian DPO yang disebutkan dalam putusan kemarin, yang bersama dengan beberapa pelaku Ya, yang sekarang, atau tidak? Nah, itu Baik, menurut saya adalah agar ini tidak terjadi error in persona. Tapi kalau ternyata dalam penyidikan yang dilakukan oleh ya, pihak baik, kepolisian kemudian menemukan bukti baik. lain, nah ini akan disoal nanti Mbak Cynthia, begitu. Oke, Pak Beni, dari Kompolnas sendiri pengawasan seperti apa yang sudah dilakukan? Dan ada tidak sih laporan dari pihak Polda Jawa Barat bahwa dua alat bukti yang sah yang diklaim oleh Polda Jawa Barat itu selain identitas? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa Bapak Menko Polhukam yang juga selaku Ketua Kompolnas telah memerintahkan kami, jajaran komisioner, sejak kasus ini ramai di publik, untuk mengawal dan melakukan supervisi. Untuk ke Polda Jabar sudah 2 kali kami turun, dan terakhir Jumat kemarin. Kami menerima paparan dari tim penyidik, kemudian termasuk apa yang sudah disampaikan oleh Kadif Humas di salah satu dialog di Kompas TV. Itu juga sudah mencantumkan bagaimana penyidik merunut sejak awal, begitu melihat dari DPO muncul nama Peggy di situ, itu dikumpulkanlah data orang yang namanya Peggy. Kemudian mengerucut semua dengan didukung kesaksian dan sebagainya, sampai akhirnya ditetapkanlah Peggy yang sekarang ini sebagai tersangka. Jadi kami melihat dari rangkaian penyelidikan yang dilakukan memang tidak mudah karena sangat rumit dan cukup menyedot energi ya, karena harus ngecek sana sini dan sebagainya. Jadi itu satu menyangkut masalah figur Peggy ini. Itu akhirnya sudah. Kemudian juga tentunya ada bukti-bukti lain yang dikumpulkan. Kalau Pak Kapolri menyatakan secara saintifik, ini tentunya bicara tentang jejak digital, itu juga dilakukan. Kemudian komunikasi dan sebagainya, ini juga dilakukan. Jadi kami melihat kesiapan dari penyidik sih sudah cukup bagus, tinggal nanti disajikan di pengadilan untuk diuji. Untuk diuji, kemudian juga tentunya dari pihak penasihat hukum juga akan mengajukan bukti tandingan. Nah, nanti biarlah hakim yang akan nanti menilai. Oke, saya ke Bung Tony. Bung Tony, pengadilan sudah menunjuk hakim tunggal Eman Sulaiman. Bagaimana kuasa hukum melihat sosok dari hakim Eman Sulaiman ini? ya, kami tidak kenal ya dengan Hakim Eman Sulaiman, dan kami tidak pernah bersidang dipimpin majelisnya atau hakim tunggal Eman Sulaiman. Kami tidak pernah. Jadi kami tidak tahu nih Hakim Eman Sulaiman ini sosoknya, profilnya seperti apa, kami tidak tahu. Yang jelas begini, dalam situasi ya kasus Vina Eki ya, penangkapan Peggy Setiawan ini yang sangat viral, yang sudah menjadi perhatian dari mulai Bapak Kapolri tadi, kemudian Pak Menko Polhukam yang disebutkan Pak Beni Momoto tadi, kemudian sampai Bapak Presiden Jokowi juga. Jadi saya berpikir pastilah hakim tunggal Pak Eman Sulaiman ini akan lebih hati-hati ya dalam memutus sidang pra peradilan nanti. Jadi kami yakin saja. Makanya antisipasi yang kami lakukan kemarin, kami sudah bersurat kepada KY agar mengawasi jalannya, agar mengawasi etikanya. Kemudian kami bersurat kepada Bawas agar mengawasi proses persidangan, jalannya persidangan ya. Dan kami juga menyurati KPK agar aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses perkara kasus Vina Eki ini, terutama penangkapan Peggy Setiawan ini, mulai dari penyidik kemudian sampai pejabat pengadilan ya, itu agar diawasi. Itu antisipasi kami, tinggal materinya masing-masing mempunyai bukti, tinggal hakim lah
nanti akan memutuskan. Oke, ini kan kuasa hukum Peggy mengklaim alamat, umur, dan ciri-ciri Peggy Setiawan berbeda dengan Peggy Peron yang ada di DPO. Apakah Kompolnas sudah ikut memastikan terkait dengan hal ini? Kita masih akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Besok pra-peradilan Peggy Setiawan akan dimulai di sidang pertama sekitar pukul 9 pagi di PN Bandung. Saya ke Pak Beni. Pak Beni, ini Hakim Eman Sulaiman akan memimpin sidang. Lalu upaya pembuktian dari penyidik yang diketahui Kompolnas seperti apa ini nanti? Ya, seperti yang ditanyakan tadi sebelum jeda, bahwa kami ketika gelar perkara justru yang menjadi prioritas adalah memastikan apakah proses identifikasi sampai dengan Peggy yang saat ini jadikan tersangka ini sudah melalui tahapan optimal. Nah, ternyata dari hasil paparan kami melihat bagaimana dari tahap awal, bagaimana tim penyidik melakukan pengumpulan keterangan ke berbagai pihak, ke berbagai tempat tentang identitas Peggy. Setelah terkumpul daftarnya, berikut fotonya, barulah kemudian dikaitkan dengan saksi-saksi yang ada. Jadi tidak mudah kami melihat penyidik cukup hati-hati ya dalam hal ini. Tapi maaf saya potong Pak Beni, kalau ini kan dibutuhkan 2 alat bukti yang sah selain identitas, alat bukti satu lagi apa nih? Jadi saksi ada, itu juga sudah didengar keterangannya. Saksi yang menguatkan identitas Peggy atau hal lain? Betul, itu sudah. Dan nanti besok tentunya akan disajikan oleh pihak kuasa hukum dari Polda Jabar. Oke. Saya ke Mas Heri. Mas Heri, dalam sidang pra-peradilan itu nanti prosesnya akan seperti apa sih? Kan akan ada adu bukti terkait dengan pra-peradilan penetapan status tersangka Peggy. Lalu dalil-dalil apa saja yang menguatkan atau justru melemahkan dari tim kuasa hukum Peggy dan juga tim dari penyidik Polda? Ya, tentu pemaparannya nggak bisa singkat penjelasannya nanti Mbak Cynthia ya. Tapi ini kan prosesnya akan berjalan cepat ya. Selama minggu nanti harus ada putusan di hari ketujuhnya. Maka hari pertama ini pasti akan adalah bicara tentang legal standing, pembacaan mungkin identitas para pihak dan lain sebagainya, termasuk pembacaan permohonan dari pemohon terkait dengan pra-peradilan yang diajukan. Di situ kan akan disoal bahan pertimbangan apa yang kemudian sehingga mereka mengajukan permohonan pra-peradilan ini terkait dengan penetapan tersangka yang mungkin dianggap sejauh ini tidak sah, tidak mendasarkan pada minimum 2 alat bukti yang menjadi persoalan krusial dalam hal penetapan tersangka. Nah, tentu tadi cara untuk membuktikan ini nggak bisa hanya bukti surat dokumen, apalagi misalnya yang beredar kemarin luas adalah misal status Facebook seseorang di media sosial. Ini kan sesuatu yang nggak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Harus ada penjelasan lain yang mendukung untuk ke arah sana. Maka diperlukan tadi Pak Beni katakan ada saksi yang mungkin akan dihadirkan oleh para pihak. Saya nggak hanya akan menyoal pada di Polda Jabar saja, tapi oleh kuasa hukum sekiranya itu diperlukan. Karena ini bicara strategi, tidak semua hal yang baik menurut orang lain akan baik juga menurut mereka kan masing-masing tadi. Ada hal yang mungkin mereka anggap kalaupun nanti disampaikan ada ya yang bisa kemudian memposisikan mereka menjadi tidak lebih baik dari posisi sebelumnya. Mungkin dengan pertimbangan tersebut, kebijaksanaan tersebut, maka hal itu tidak akan dilakukan tentunya. Kemudian keterangan yang hukum, misalnya hukum acara pidana ataupun bicara dalam konteks konsepsi hukum pidana, misalnya apakah penetapan tersangka seperti ini layak atau tidak bagi pihak yang mengklaim bahwa penetapan tersangka tidak sah. Tapi bagi yang sah akan menyatakan bahwa ketika prosedural sudah dilakukan, karena tadi kita menyitir pendapat Polri ya, scientific crime investigation ini kan berarti ada proses 2 yang dilakukan di konteks itu ya Mbak. Teori dan juga pendekatan dari segi praktik yang kalau dalam keadaan begini berarti alat buktinya dianggap memungkinkan atau kurang cukup alat bukti tadi ya. Bung Tony, ini kan polisi ataupun penyidik Polda Jawa Barat mengklaim telah melakukan prosedur dan juga sudah memiliki 2 alat bukti yang sah. Lalu bagaimana dari tim kuasa hukum untuk menyiapkan perlawanan pada Senin besok? Ya, pertama saya kesempatan emas ini. Tadi Pak Beni Mamoto mengatakan itu sudah dirunut yang nama Peggy Setiawan itu sudah identifikasi. Pak Beni Mamoto
izin bertanya sampaikan kepada penyidik, Peggy Setiawan Cianjur sudah diperiksa belum, Pak? Karena dia kan ketua Monreker itu. Mohon Pak, Peggy Setiawan Cianjur, mohon diperiksa itu Pak. Ya, Ya. kami kebetulan tidak hafal ya list yang ada kemarin di Ya. paparan. Nanti kami cek nanti. Ya Pak ya, mohon Pak ya, Iya. mohon. Iya. Ya, untuk kami masih meyakini karena dalam putusan pengadilan itu DPE-nya Peggy alias Peron, sementara yang ditangkap ini adalah Peggy Setiawan ya. Tadi dalam penetapan DPO berdasarkan Perkapolri nomor 6 tahun 2019, maka seseorang itu harus ditetapkan menjadi tersangka dulu. Itu. Nah, sementara pada tanggal 14 Mei 2024 ya, Polda Jawa Barat itu mengumumkan DPO itu 14 Mei 2024, bisa dicek di Instagramnya Humas Polda Jawa Barat. Nah kemudian setelah ditangkap tanggal 21 Mei, Peggy Setiawan baru ditetapkan tersangka pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan pemberitahuan penetapan tersangka. Itu. Nah artinya ya kalau DPO saja ya dikeluarkan itu ya statusnya sebenarnya belum tersangka. Artinya berarti Peggy Setiawan ini belum menjadi DPO. Kalau belum menjadi DPO, berarti Peggy Setiawan adalah orang lain di luar Peggy Peron, bukanlah Peggy Peron. Kalau orang lain yang dicurigai, seharusnya maka dilakukan dululah pemanggilan ataupun pemeriksaan dia sebelum jadi tersangka atau sebagai saksi. Nah ini tidak dilakukan. Maka syarat formal ya yang seharusnya dilakukan pemeriksaan sebagai saksi karena memang belum tersangka ya, ini harusnya ya dilakukan. Nah ini tidak, makanya ini juga ya hal ini juga akan kami persoalkan ya nanti dalam Prapit ini itu. Oke, tapi singkat saja, saksi-saksi yang akan dihadirkan siapa saja yang sudah disiapkan, Bung Tony? Singkat saja. Ya, yang mengetahui bahwa Peggy Setiawan di Bandung ya ada saksi Suharsono, ada Ibnu, ada Robi, ada pemilik proyek Pak Agus Aceng itu. Oke. Pak Beni, kalau tadi disebutkan bahwa umur dan juga ciri-ciri tidak sesuai seperti yang tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum, apakah Kompolnas akan melakukan suatu upaya untuk memastikan hal ini dan juga pengawasan terhadap persidangan besok? Ya, yang pertama tentunya DPO ini dibuat oleh berangkat dari berkas perkara, kemudian juga tidak dilengkapi dengan data yang detail seperti saya sampaikan beberapa kali. Biasanya harusnya dibikin sketsa wajah dan sebagainya, tidak dibikin. Sehingga penyidik mencoba memulai dari data yang ada saja untuk didalami. Nah oleh sebab itu besok tentunya kita sama-sama bisa menyaksikan bagaimana penyidik nanti menyampaikan bukti-bukti, menyampaikan penjelasan tentang identitas Peggy ini. Dan marilah kita ikuti sama-sama nanti. Oke, Kompolnas juga akan hadir ke persidangan kah besok? Betul. Ada perwakilan ya. Baik, terima kasih Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, dan juga terima kasih Bung Tony RM, kuasa hukum dari Peggy, dan juga Mas Heri Firmansyah, pakar hukum dari Universitas Tarumanegara. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.